Hari ini kita akan belajar tentang psikopat, sosiopat, dan triad gelap. Sebelum kita mulai, silakan Anda berlangganan dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan bel notifikasi. Apa perbedaan antara psikopat dan sosiopat? Label-label ini menggambarkan tipe kepribadian yang mudah berubah di planet ini. Mereka impulsif, mereka egois, dan mereka tidak berpikir dua kali untuk menyakiti orang lain. Setidaknya, itulah yang dipikir oleh kebanyakan orang. Orang menyalahgunakan label ini untuk berbagai kepribadian yang tidak stabil. Misalnya, individu yang berjuang dengan skizofrenia, sering disebut psikopat. Mereka mungkin memiliki gejala yang tidak biasa, seperti halusinasi pendengaran, tetapi memiliki gangguan mental tidak membuat Anda menjadi psikopat. Jadi mari kita bicara tentang psikopati yang sebenarnya. Seperti apa psikopat atau sosiopat sejati? Dan apa yang membuat tipe kepribadian ini begitu langka dan berbeda? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita bicara tentang gangguan kepribadian antisosial atau yang disebut APD. APD adalah salah satu gangguan mental yang paling menantang dan beragam di luar sana. APD mencakup kepribadian yang tidak stabil dan terkadang berbahaya yang menunjukkan tanda-tanda perilaku impulsif dan egois. Gejala umum termasuk penipuan, pengambilan keputusan yang ceroboh, dan kurangnya penyesalan. Tapi APD bisa berbeda dari orang ke orang. Seperti pada semua gangguan psikologis. Beberapa orang dengan APD menunjukkan gejala ringan, seperti impulsif atau perilaku sembrono, namun, terlepas dari ciri-ciri kepribadian mereka yang tidak stabil, orang-orang ini dapat menjalani kehidupan normal. Jika tidak ada yang memberitahu Anda bahwa mereka memiliki APD, Anda tidak akan pernah tahu. Dalam kasus yang lebih parah, orang-orang berbahaya ini terkenal karena perilaku kriminal, manipulasi kejam, dan kurangnya empati. Tapi seperti apa ciri-ciri kepribadian yang menentukan tingkatan yang lebih tinggi? Para ahli telah menemukan 3 ciri yang menentukan, yang menjelaskan kepribadian misterius dari karakter kekerasan ini. Ada 3 jenis kepribadian yang disebut triad gelap. Setiap psikopat, dan setiap sosiopat, berada di suatu tempat dalam segitiga sifat kepribadian negatif ini. Triad gelap mencakup narsisme, machiavellianisme, dan, tentu saja, psikopati. Masing-masing mengungkap sisi kemanusiaan yang lebih gelap dan bengkok. Setiap sifat dalam triad gelap memiliki satu kesamaan, rasa diri yang meningkat. Orang-orang ini percaya, karena satu atau alasan yang lainnya, bahwa mereka lebih baik atau berbeda dari orang lain. Mereka mungkin menganggap diri mereka sebagai dewa yang berjalan di antara orang-orang biasa atau mungkin mereka memandang seluruh dunia sebagai musuh mereka. Bagaimanapun, ego yang meningkat ini membenarkan dan membesar-besarkan impulsivitas mereka, yang menciptakan kepribadian yang mudah berubah. Ini membawa kita ke anggota pertama triad gelap yaitu narsisme. Narsisme bukanlah perasaan diri yang berlebihan, meskipun begitulah kebanyakan orang mendefinisikannya. Ada banyak orang yang sombong dan egois di dunia ini. Teman Anda mungkin terlalu banyak bicara tentang gajinya. Bos Anda mungkin berpikir mereka lebih baik dari Anda. Tapi orang-orang ini bukan narsisis. Mereka memiliki ego yang besar, tetapi narsisme menggambarkan sesuatu yang jauh lebih signifikan. Seorang narsisis adalah seseorang yang terus-menerus mendambakan perhatian, kekaguman, dan pujian. Mereka ingin menjadi pusat perhatian setiap saat, dan mereka mengharapkan orang lain memperlakukan mereka seperti seseorang yang spesial. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka adalah orang yang paling penting di dunia. Mereka menghargai waktu, uang, dan keinginan mereka lebih dari orang lain, dan mereka pikir seluruh dunia harus mengikutinya. Anehnya, kebanyakan narsisis tahu persis betapa egoisnya mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa narsisis akan dengan bebas mengakui narsisme mereka, dengan kata lain, mereka tidak buta terhadap ketidakstabilan dalam kepribadian mereka. Tapi itu tidak berarti orang narsisis mau berubah. Sementara narsisme merupakan anggota penting dari triad gelap, itu juga merupakan gangguan kepribadian. NPD atau gangguan kepribadian narsistik berkembang ketika kecenderungan narsistik mengganggu kehidupan Anda setiap hari. Narsisme dapat menyebabkan keretakan besar dalam hubungan Anda.
Ini dapat menghancurkan karir Anda atau memotivasi kebiasaan yang merusak. Orang dengan NPD juga menunjukkan perilaku mencari perhatian yang parah, yang menciptakan rasa tidak aman yang ekstrim, tetapi itu tidak berarti mereka seorang psikopat. Narsisme hanyalah salah satu komponen dari triad gelap, dan itu adalah yang paling umum dari kelompok itu. Untuk memahami kepribadian seorang psikopat, ada dua kepribadian yang lebih jahat yang berperan. Berikutnya, anggota kedua dari triad gelap adalah Machiavellianisme. Machiavellianisme menggambarkan hubungan dengan penipuan. Menipu orang untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, mereka senang memanipulasi orang lain, mereka menganggapnya mendebarkan, bahkan menyenangkan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki hak untuk mengendalikan orang lain dan mereka memiliki kecerdasan untuk mendukungnya. Mereka rata-rata memiliki IQ yang sangat tinggi. Mereka adalah manipulator ulung yang membengkokkan kebenaran dan membuatnya terdengar dapat dipercaya. Sayangnya, banyak dari mereka telah mengambil posisi kuat di masyarakat, pemimpin, politisi dan pengusaha kaya. Sepanjang sejarah telah menunjukkan kecenderungan Machiavellian. Bukan hal yang aneh bagi para pemimpin untuk naik ke puncak tangga sosial dengan menyalahgunakan otoritas mereka. Anggota ketiga dari triad gelap adalah psikopati. Sifat kepribadian yang tidak stabil ini mengubah penipu yang egois menjadi individu yang benar-benar berbahaya, karena psikopati tidak memiliki perasaan empati dan penyesalan. Dengan sifat kepribadian ini, individu yang beresiko mengidap psikopati dapat membahayakan orang lain tanpa merasa menyesal. Orang-orang ini tidak peka, impulsif dan tidak emosional, karena mereka tidak dapat terhubung dengan orang lain pada tingkat emosional. Orang-orang ini menggunakan kecerdasan tinggi mereka untuk menciptakan pesona yang dangkal, karena mereka tidak dapat merasakan empati. Mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengendalikan orang lain sehingga mereka menggunakan pesona dan kepandaian mereka untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Dengan sendirinya, psikopati membawa banyak orang ke jalan yang gelap. Ini adalah individu yang paling berbahaya yang mewakili seluruh triad. Ini adalah penjahat paling terkenal dalam sejarah, pembunuh berantai yang warisannya menghantui dunia hingga hari ini. Karakter dari pembunuh ini diatur oleh self-absorption, mereka memenuhi kebutuhan mereka di atas orang lain, mereka menunjukkan perilaku mencari perhatian yang ekstrim dan mereka secara konsisten mengejar sensasi impulsif. Pikirkan tentang semua penjahat yang menulis surat kepada polisi dan mempublikasikan kejahatan mereka hanya untuk dimuat di berita. Mereka ingin didengar, mereka menginginkan perhatian, itu membuat mereka sulit dipahami. Mereka mengendalikan lingkungan mereka seperti seorang dalang, menarik senar di setiap belokan. Kurangnya empati mendorong mereka ke arah kekerasan yang memuaskan diri sendiri. Dan mereka tidak merasakan penyesalan setelah menciptakan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan. Karena karakter licik ini hanya peduli pada satu orang, diri mereka sendiri. Jelaslah bahwa ciri-ciri kepribadian ini membuat kombinasi bencana. Jadi apa sebutan untuk orang-orang ini? Apakah orang-orang ini sosiopat atau psikopat? Kedua istilah ini berasal dari triad gelap, tetapi ada garis yang jelas antara sosiopat dan psikopat. Penting bagi kita untuk membedakannya. Mereka telah menjadi label utama untuk individu dengan APD, sama seperti tidak sehat dan gila adalah dua hal yang berbeda. Ada perbedaan besar antara sosiopat dan psikopat. Banyak sosiopat memang mengalami kecenderungan psikopat. Mereka berjuang dengan empati. Mereka mungkin tidak merasa menyesal sepanjang waktu, tetapi sosiopat memang memiliki hati nurani. Mungkin kusam, bengkok, dan tidak stabil, tetapi masih ada. Sayangnya, hati nurani itu adalah alasan terbesar mengapa sosiopat adalah orang yang mudah berubah dan tidak dapat diprediksi. Mereka dapat membentuk hubungan yang bermakna. Mereka dapat mengalami rasa sakit emosional yang hebat, tetapi pikiran mereka memproses emosi tersebut dengan sangat berbeda. Sosiopat berjuang keras untuk berfungsi dalam masyarakat kita. Mereka tidak bisa menyembunyikan ketidakberesan dalam kepribadian mereka, sehingga ketidakberesan itu mengambil alih hidup mereka. Di sisi lain, seorang psikopat tidak memiliki hati nurani. Mereka menunjukkan tanda-tanda signifikan dari ketiga sifat di triad gelap.
Psikopat 100% kurang dalam empati dan penyesalan, jadi mereka jauh lebih terkontrol, terukur, dan penuh perhitungan daripada sosiopat. Psikopat akan bersembunyi di bawah hidung semua orang, karena mereka membaca dan menganalisis orang lebih baik daripada siapapun di planet ini. Bukan hal yang aneh bagi psikopat untuk memiliki pengetahuan luar biasa tentang cara orang berpikir. Meskipun mereka tidak bisa merasakan empati, psikopat telah mengubah penipuan menjadi ilmu. Psikopat mengambil keuntungan dari orang lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka mendambakan perhatian, mereka berbaur dengan mulus ke dalam kerumunan. Mirip dengan sosiopat, psikopat memang memiliki emosi. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum. Orang mengira psikopat adalah monster tanpa emosi, tapi itu tidak benar. Psikopat bisa kesepian dan mengalami kesulitan, sama seperti orang lain. Mereka bisa mencintai orang dengan caranya sendiri, meskipun itu tidak terlihat seperti cinta yang biasa kita lihat. Menjadi seorang psikopat, terutama yang tidak melakukan kekerasan, sangat mengasingkan diri. Psikopat belajar untuk tidak mempercayai siapapun kecuali diri mereka sendiri, sehingga hidup mereka sering diwarnai oleh kesedihan, ketidakstabilan, dan rasa sakit emosional. Semua gangguan kepribadian ekstrim itu rumit, tapi APD adalah yang paling rumit dari semuanya. Psikolog mempelajari hal-hal baru tentang APD setiap hari. Kita harus menempuh jalan yang panjang sebelum kita benar-benar memahami jutaan ketidakstabilan di dalam otak manusia yang rumit.